beliau yang memotivasi kita semuanya, dosen-dosen muda untuk selalu aktif gitu ya, Ibu Dr. Jamilah MPG. Dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, baik panitia maupun seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membedah buku apa yang ada di depan meja gitu. Mungkin sekarang ditampilkan di belakang, ditampilkan nggak? Nggak ya, baik. Kalau diminta berbicara tentang bedah buku, harusnya sebetulnya setelah teman-teman semuanya mengikuti bedah buku ini, artinya teman-teman bisa terinspirasi gitu ya, untuk bagaimana sih bisa membuat buku, atau mungkin terinspirasi atas apa sih isi buku gitu dari yang sudah dibedah. Nah, paling tidak nanti diinginkannya ada perubahan-perubahan gitu. Karena inginnya kita bahwa buku itu dibaca kan bukan hanya selesai pada teks itu saja kan. Karena kalau berbicara dengan tema ini kan temanya bagus sekali, dari buku ke jiwa. Bagaimana kemudian menggali nilai pendidikan karakter untuk generasi cendekia berkarakter. Nah, kalau temanya seperti ini, artinya endingnya itu adalah bagaimana setelah membaca buku yang kita baca itu kita ada perubahan. Karena dalam proses pendidikan juga harapan kita adalah sebuah perubahan kan? Baik perubahan apa? Dari knowledge kita atau pengetahuan kita, baik perubahan sikap kita ataupun perubahan skill kita atau keterampilan kita gitu kan. Kalau di PPKN kan sudah familiar ya, civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Jadi harapannya kita setelah kita membaca buku ya itu tidak berhenti pada teks saja. Karena katanya kalau sikap gitu ya, tanpa sikap, kecerdasan itu akan menjadi kecerdikan. Tapi tanpa karakter, ilmu itu akan kehilangan arahnya. Jadi makanya kenapa sebetulnya kita itu ada duta baca gitu ya, yang kemudian ayo dong kita baca buku sesuai kebutuhan kita sebetulnya. Nah, kalau buku Filantropi Pancasila bagi voluntary sektor ini memang saya kan ada 17 buku. Jadi buku ini adalah buku tergong sebetulnya, buku paling lama gitu. 5 tahun buku ini baru selesai. Karena saya mengumpulkannya itu memang prosesnya panjang kali lebar. Tapi kalau di sini temanya tentang dari buku ke jiwa, maka buku ini lahir dari keresahan hati ke buku. Tapi endingnya dari keresahan hati ke buku, endingnya setelah dibaca harapan saya buku ini bukan selesai sampai di situ saja, tapi buku ini akan membawa perubahan bagi kita semua yang membacanya. Lalu apa sih sebetulnya yang menginspirasi saya kemudian, kenapa buku ini muncul? Sebetulnya ya kondisi keindonesiaan kita gitu yang membuat ini muncul. Saya sebagai orang PKN itu kan resah ya, manakala melihat lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi hati kita. Jadi awalnya adalah bagaimana sih sebetulnya Indonesia yang sangat luas ini kemudian kita harus memenuhi negara kita ini dengan orang-orang yang berkarakter tadi. Maka keresahan itu muncul. Akhirnya muncullah judul ini sebagai buku tergong saya. Dari 17 buku itu paling lama dan prosesnya paling panjang adalah buku ini. Mungkin tadi kalau Bu Dr. Jamilah bilang bikin buku bisa 3 jam gitu. Bisa. Kalau diniatkan mungkin 1 jam juga bisa ya. Bisa. Ya itu tadi. Keresahan hati itu kan bertumpuknya secara kontinu gitu. Tidak pada saat duduk langsung keresahan hati kita tertumpahkan gitu kan ya. Tapi melalui proses panjang perjalanan kehidupan. Nah, ini yang membuat lama. Mungkin saya bisa langsung tanya jawab saja ya supaya teman-teman kenapa sih sebetulnya dengan buku ini dan segala macam. Karena buku ini tuh ada 12 bab kalau tidak salah, dan itu menceritakan tentang kehidupan Indonesia sebetulnya. Maka ini adalah buku lanjutan pada saat 2021 itu saya juga
mendapatkan hibah tentang filantropi itu seperti apa, karena memang keresahan saya ada di situ. Saya tidak ingin Indonesia ini sebetulnya kacau balau dengan kita tidak memahami bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lestarikan, tapi menjadi ajang bagi berbagai pihak untuk kemudian menyusup, dalam tanda kutip, memanfaatkan situasi yang ada. Karena bagaimanapun kita lihat kan, kalau dalam kondisi konteks Indonesia saat ini, orang Islam saja pada saat Ramadan gitu ya, banyak sekali kan kegiatan filantropi yang kita lakukan, bahkan donasi, zakat, infak gitu ya. Tapi bagaimana sebetulnya proses filantropi pada saat Ramadan ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang berintegritas? Ini yang harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Maka volunteer sektor atau orang-orang pihak kedua atau pihak ketiga yang kemudian menjalankan ini harus memahami bagaimana sebetulnya filantropi Pancasila itu sendiri. Jangan sampai konteksnya ngomong filantropi tapi keluar dari namanya garis Pancasila. Saya jujur mengapresiasi teman-teman semua yang hadir di sini ya pada saat ini. Bagaimana teman-teman pada saat ini di Himadikpol ini mengupayakan bagaimana sebetulnya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ini kan bagian dari volunteer juga kan yang harus diapresiasi. Bagaimana teman-teman semua bisa bersatu tanpa melihat latar belakang. Apakah kamu misalnya satu circle sama saya gitu ya, apakah kamu laki-laki atau kamu perempuan atau kamu putih atau hitam gitu ya, tapi bersama-sama mengupayakan bagaimana sebetulnya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya walaupun tadi Bu Dr. Jamila mengatakan banyak sekali sebetulnya evaluasi yang harus dilakukan gitu ya, terkait tadi download dan segala macam. Nah ini juga jangan kemudian anti kritik gitu ya, setelah dikritik misalnya cuma mengkritik gitu. Tapi bagaimana setelah kritik itu keluar kita bisa berintrospeksi gitu. Benar. Nah ini sebetulnya keresahan yang ada. Mungkin dari teman-teman silahkan sih saya atau dari moderator lah silahkan saja, saya terbuka saja untuk menanggapi bagaimana sebetulnya buku ini bisa keluar gitu ya. Lalu kemudian saya mengharapkan apa dari buku ini tuh, saya juga ingin bahwa teman-teman yang membaca dari buku ini juga melakukan perubahan-perubahan untuk paling tidak ke diri sendiri dulu, nanti baru ke kelompoknya dan nanti berdampak atau berefek kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu saja ya, yang saya sampaikan terkait buku ini. Mudah-mudahan ya bedah buku ini mudah-mudahan menginspirasi gitu ya. Karena sebuah buku manakala dibaca ini kan sebetulnya menginformasikan sesuatu, ya kan? Teman-teman mau dapat apa nih, gitu kan? Jadi kita sebagai yang punya buku, sebagai penulis ini ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Ada juga bagian mengkritik, ada mengajak dan segala macam. Tapi endingnya adalah tadi menginspirasi, kemudian bisa mengubah pola pikir dan sikap serta keterampilan. Karena ini juga temanya seperti ini, gitu ya. Dan tema ini juga kalau kita lihat tema yang luar biasa. Gitu. Jadi nanti pertanyaannya banyak. Kalau temanya seperti ini kan nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Betulkah buku yang sudah kita baca akan membawa perubahan ke karakter, atau hanya sekedar kita baca saja, ataukah hanya sekedar kita memahami saja? Makanya tadi Bu Dr. Jamila juga, kalau misalnya membaca itu endingnya bagaimana, atau memahami, mengimplementasikan, atau mengaplikasikan gitu ya Bu ya. Jadi C1, C2, C3 sampai C berapa? Gitu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sedikit saja tentang buku ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing statement singkat padat gitu ya.
bagaimana dari buku ke jiwa, artinya buku-buku yang nanti teman-teman baca jangan sampai hanya sekedar berhenti pada bacaan itu saja, teks saja, meja saja, ruang kelas ini saja. Artinya buku-buku tadi harusnya bisa mengubah sikap teman-teman semuanya, perilaku, dan endingnya adalah menjadi generasi cendekia yang berkarakter. Terima kasih untuk kesempatannya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Cukup itu saja.